ketarunaan. Di Gunung Pring standar ketarunaannya itu yang menangani seorang letkol dari Akmil. Nah, nanti dari sini kira-kira dari coding gitu ya. Jadi standar ketarunaan, sehingga di Gunung Pring adalah sekolah calon pemimpin, itu tagline-nya. Jadi sekolah calon pemimpin. Hari Kamis yang akan datang wisuda pertama untuk SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring. Nah, kalau sudah standar ketarunaan, nanti semuanya sudah ada kualifikasinya. Sampai sejauh mana tingkat tingkat kelicinan lantai pun ada ukurannya, Bapak Ibu. Nanti dilihat tingkat kelicinan lantai pun nanti ada ukurannya. Kalau memang mau standar taruna, karena nggak boleh licin kayak gini. Dan nanti harus cepat kepleksak ya kan. Jadi kalau ini kan masjid, tapi nanti di tempat tertentu itu ada standar kelicinan lantai, ada. Kemudian standar lemarinya ada standarnya, lemarinya itu kalau memang benar-benar mau pakai nama taruna. Jadi ada standar kualifikasi ketarunaan yang ada di TNI. Nah ini kira-kira kita mau taruna beneran atau tarunaan gitu ya. Jadi kalau memang mau taruna, dan kami sampaikan yang kemudian direspon oleh Gunung Pring Magelang, kita punya dua sekolah yang khas di Jawa Tengah Muhammadiyah. Satu SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring, yang kedua SMA Trensen Sragen. SMA Trensen adalah pesantren yang konsentrasi keilmuannya pada IPA, ilmu pengetahuan alam. Jadi IPA tapi berbasis Quran dan Sunnah, itu Trensen Sragen. Sehingga ke depan untuk diproyeksikan menjadi para ilmuwan, saintis, bukan penghafal Quran, ya, bukan, tapi saintis. Sementara untuk Gunung Pring kita proyeksikan ke depan menjadi calon pemimpin, sehingga kita harapkan dari taruna itu ya, monggo Pak Polisi, selamat datang Pak Polisi. Untuk ketarunaan di Gunung Pring itu kita proyeksikan untuk diterima di Akmil dan Akpol. Di samping diterima di perguruan tinggi lain, tapi kita proyeksikan untuk ke Akmil dan Akpol. Sementara yang Sragen itu diterima di perguruan tinggi utama di Indonesia. Dan kemarin sudah meraih dari di Jogja UNY itu setiap tahun ada 5 kursi gratis fakultas kedokteran, dari masuk sampai selesai jadi dokter gratis 5 kursi. Nah, mudah-mudahan bisa diambil pelajar tahunan. SMA berbasis pondok pesantren dan SMA berbasis panti asuhan Muhammadiyah atau siswa berbasis panti asuhan. Syaratnya itu. Jadi kalau bukan pondok ya anak panti, bisa diterima gratis dari masuk sampai selesai jadi dokter tiap tahun. Syaratnya gampang, lulus tes. Nah, syaratnya cuma satu, lulus tes. Dan rekomendasi pimpinan tidak berlaku. Ya. Jadi nggak usah datang ke PWN minta rekomendasi PWN. Untuk khusus program ini murni hanya tes. Dan tahun ini dari 5 itu 3-nya diambil oleh pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah dari 5 itu. Jadi 3 diambil oleh pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah. Suasana malam menjelang peresmian Masjid Siti Walidah di kawasan MBS Putri Taruna Krapyak, Kota Pekalongan. Pemuda
Allah meridhoi kegiatan besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang cerah ini, tanggal 2 April 2021, MBS Putri Taruna Krapyak Kota Pekalongan akan meresmikan gedung masjid. Inilah suasana masjid pagi ini. Semoga kegiatan kali ini berjalan dengan lancar dan Allah meridhoi semua kegiatan ini. Dan inilah prasasti yang akan ditandatangani oleh Bapak Tafsir Dr. Andes Haji Tafsir MAG, sekaligus titipan dari Masjid Al-Ikhlas Lamaran. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara berjalan dengan lancar. Mohon doanya. Dan kawasan sebelah sini akan dibangun gedung-gedung kelas. Kemudian kita lihat ruang kantor di sebelah sini. Oke, kita memasuki kawasan pendidikan Muhammadiyah Boarding School yang hari ini akan meresmikan Masjid Siti Walidah. Di sini sudah ramai para pemuda dan pemudi. Sudah disambut oleh ITM. Oke, sudah datang. Demikian kita menunggu acara selanjutnya. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum
dari anggota biasa menjadi ketua DPRD, sehingga ada hal-hal yang bukan menjadi sesuatu yang rutin saya lakukan, harus saya lakukan, dan itu menjadi kewajiban karena saya adalah pejabat masyarakat. Maka dari itu saya salah satu yang saya lakukan yaitu ketika saya diundang acara, saya ingin tahu itu ono sapa bae. Saya tidak tahu ketua PDM Muhammadiyah sampai kemarin. Karena saya dipanggil, saya harus tahu ini sapa ketuanya. Dan ternyata beliau adalah seorang guru yang sempat menjabat sebagai kepala sekolah SMA Muhammadiyah 1 nggih. Jadi itu. Saya latar belakangnya adalah seorang insinyur ya kalau zaman dulu, tapi sekarang sudah tidak ada, sarjana teknik. Saya besar di Pekalongan. SMA saya di SMA Negeri 1 Pekalongan, SD saya Al-Irsyad, SMP saya Mahat gitu. Jadi sejak awal orang tua saya membentuk saya menjadi orang yang rasanya multikultural gitu. Insya Allah selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kemudahan, keringanan untuk melangkahkan kaki menuju tempat yang mulia ini dalam rangka peresmian Masjid Siti Walidah yang diberi nama Siti Walidah. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan baik dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mari kita selalu bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang baik yang dimuliakan Allah, ini saya ditembak saja ya. Kesepakatannya dari sekretaris Mas Adi, Mas Yogari, ini pinter dia. Karena beliau yang sehari-hari dari pagi sampai malam sampai subuh lagi, beliau yang di sini gitu. Saya sekali-kali saja ke sini gitu. Jadi Bapak Ibu, singkat cerita, di PCM Krapyak ini, jadi Krapyak itu tadinya ranting Pak Tafsir, kemudian berubah jadi PCM. Ini pengurusnya anak-anak muda yang semangatnya luar biasa, kemudian punya cita-cita mendirikan tadinya SMA Taruna gitu, SMA Taruna. Tapi kemudian dalam perjalanan ada negosiasi dan sebagainya, akhirnya muncullah disepakati MBS, Muhammadiyah Boarding School, tapi khusus putri karena putranya sudah ada dan yang meresmikan juga Pak Tafsir ya, MBS KH Mansur, Kiai Haji Mas Mansur. Alhamdulillah direkturnya tadi tidak saya sebut nih, Pak Bahrul Ulum LC ada di sini, insya Allah. Nah, MBS Putri, khusus Putri ini ya, alhamdulillah sudah dapat tanah wakaf ya, luasnya kira-kira 6.000 meter ya, insya Allah untuk tahap awal insya Allah cukup ya, dibangun, dan alhamdulillah ini sudah dimulai dari pembangunan masjid. Namun demikian, MBS Putri ini tahun ini sudah terima santri, Pak Tafsir. Sudah terima santri, kuotanya maksimal 30 santri. Kenapa demikian? Karena ada pengurus PCM juga yang meminjamkan, belum mewakafkan. Insya Allah nanti diwakafkan. Anaknya masih muda, Mas Rizky, dulu murid saya. Kok Mas Rizky, Mas Erwin,
Mas Erwin itu dulu SMK Muhammadiyah, itu meminjamkan rumahnya yang 3 lantai itu nanti untuk asrama, cukup untuk 30 orang, 24 sampai 30 orang. Kemudian kantornya sementara di kantor pimpinan cabang Muhammadiyah Masjid Bestari, dan nanti masjid ini untuk belajar, dan Bapak Ibu tidak usah bingung lah ini izin operasionalnya gimana, karena izin operasionalnya pendidikannya ada SMP Muhammadiyah, kemudian MBS-nya menginduk ke MBS Kahamansur, jadi tidak pusing-pusing sudah ngurus izin. Oleh karena itu tahun ini sudah bisa menerima santri. Jadi memang ini luar biasa, kerja keras benar, dan pinginnya Bapak Ibu masjid ini ya diresmikan sudah komplit jadi. Tapi kalau sudah komplit jadi nanti Bapak Ibu tidak nyumbang, maka disepakati oleh panitia sudah, walaupun pokoknya ditentukan 2 April sebelum Ramadan sudah diresmikan sejadinya gitu. Nah, alhamdulillah ini jadinya seperti ini. Yang tadinya 2 lantai untuk sementara diselesaikan 1 lantai aja dulu. Nanti dengan sodakoh dari Bapak Ibu, insya Allah bisa lebih cepat diselesaikan menjadi 2 lantai. Ini arsiteknya juga datang, Mas Erik, insya Allah ya. Jadi Bapak Ibu yang baik yang dimuliakan Allah, mohon dukungannya, ya, baik moral maupun material, kemudian dukungan juga untuk para santrinya. Barangkali Bapak Ibu punya anak-anak yang khususnya putri yang lulus SD dan ingin pesantren. Putri di sini, kalau putra di Kahamansur di Noyontaan, kalau SMP di SMP Muhammadiyah yang tidak mondok gitu. Orang lain segeralah di Hapaten SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring. Dan penamaan Taruna kan tidak asal memberi nama, tapi sistem pendidikannya juga pakai standar ketarunaan. Nah, nanti sini juga harus pakai standar ketarunaan. Di Gunung Pring standar ketarunaannya itu yang menangani seorang letkol dari Akmil. Nah, nanti dari sini kira-kira dari Kodim gitu ya. Jadi standar ketarunaan. Sehingga di Gunung Pring adalah sekolah calon pemimpin, itu tagline-nya. Jadi sekolah calon pemimpin. Dari Kamis yang akan datang wisuda pertama untuk SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring. Nah, kalau sudah standar ketarunaan, nanti semuanya sudah ada kualitas. Sya'ban 1442 Hijriah bertepatan dengan hari ini tanggal 2 April 2021. Kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah, para syarikat Muhammadiyah Pekalongan, baik ranting cabang maupun sampai jajaran semua urtum berbahagia karena kita mendapatkan rahmat Allah kembali, yaitu berdirinya rumah Allah ini. Setahun 2 kali Pak Tafsir, bahkan nanti ada lagi ya. Ini luar biasa Pak Tafsir. Setiap saat berkembang masjid dan kita mendapatkan banyak wakaf-wakaf, dan ini adalah tanah wakaf tetapi kemudian dibiayai oleh warga, rakyat dan sekitarnya, pimpinan termasuk semua simpatisan, luar biasa. Seperti yang disampaikan oleh panitia tadi, sejarah dari berdirinya MBS adalah merupakan keinginan besar dari PCM Prapiak. PCM Prapiak adalah keberhasilan dari, tentunya tidak lepas dari sekretaris LPCR pada waktu saya dulu, Pak Amin, yang saat itu adalah mengusahakan karena pemahaman Muhammadiyah itu bisa berkembang dan kemudian kalau bertambah amal usahanya itu lebih bagus,
apalagi bertambah pimpinan perserikatan yang ranting bisa menambah ranting dan cabang pun menambah cabang. Dan alhamdulillah kalau dilihat dari statistik kita itu berarti meningkat atasnya. Karena apa? Dari cabang cuma 4 menjadi 5. Dan rantingnya ini pun ada tambah baru walaupun mungkin masih belum maksimal. Di daerah Soko itu ikutnya ranting ikutnya PCM Selatan. Mudah-mudahan dengan berdirinya masjid ini adalah awal yang terbaik, apalagi dimulai memasuki pada bulan Ramadan. PDM berharap setelah adanya MBS Kiai Mas Mansur yang kita kembangkan di MTS Muhammadiyah, alhamdulillah tahun ini berdasarkan laporan dari Mudir Ustadz Bahrul Ulum sudah 2 kelas, dan semua mungkin tidak ada yang dari luar untuk sekolah di MTS saja, tidak, semua berada di dalam MBS. Yang kedua, MBS Putri ini adalah memang cita-cita PDM menginginkan SMP Muhammadiyah itu juga bisa berkembang, dan alhamdulillah ini daun bersambut ini. PCM Prapya menjadi MBS, dan kemudian MBS yang dimulai adalah untuk tingkat SMP. Dan seperti yang sampaikan panitia Pak Gurjali tadi, tidak usah perlu repot-repot karena SMP-nya SMP Muhammadiyah. Dan yang luar biasa adalah kepala SMP Muhammadiyah Bu Farida sangat mensupport, dan nanti guru-gurunya Pak Tafsir akan diekspor ke sini Pak Tafsir. Bukan muridnya yang mencari guru, ini gurunya mencari muridnya Pak Tafsir. Jadi ini meniru Kiai Ahmad Dahlan. Pada saat awal berdakwah itu ya nggak wajar kiai itu mendatangi santri. Kiai kok ngajinya malah marani di rumah-rumahnya, enggak. Waktu itu ya asing, tetapi sekarang kita lihat pengajian-pengajian, kajian-kajian itu memang ustadznya datang ke lokasi langsung. Dan ini berarti pelayanan yang luar biasa dari PCM Prapya lewat MBS Putri Taruna ini. Saya berharap dari 10 calon santri yang sudah diterima itu nanti akan meningkat, paling tidak minimal ada 20. Targetnya 30 Mas Adi ya.